Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, sahabat channel Ngaji Kang Santri dimanapun berada, semoga selalu dilimpahkan oleh ridho dan rahmatnya Allah Ta'ala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan tentang sujud sahwi. Kemarin sudah dibahas tentang hukum sujud sahwi serta pengertian dari sujud sahwi. Sekarang akan kita bahas yaitu asbabu sujudi sahwi, yaitu sebab-sebabnya dianjurkan sujud sahwi. Di dalam kitab ini ada 4 hal. Ada 4 hal yang sangat dianjurkan apabila kita melakukan 4 hal ini, kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama yaitu tarku ba'din min ab'adis sholat, yaitu meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad sholat. Untuk sunnah ab'ad sholat kemarin sudah dibahas dalam video tersendiri, mungkin bisa dicari pada channel ini. Sunnah ab'ad sholat di sini diterangkan ada 7. Ini saya kupas kembali sedikit. Yaitu yang pertama yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud akhir, kemudian kunut untuk sholat subuh dan sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Yaitu meninggalkan hal-hal ini, yaitu sunnah ab'ad sholat itu. Kemudian berdiri ketika kunut dan membaca sholawat kepada Nabi serta keluarga Nabi ketika kunut. Itu tadi sunnah ab'ad sholat. Maka ketika salah satu dari 7 ini tidak dikerjakan, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua itu fi'lu syai'in syahwan yubtilu amduhu as-sholata, yaitu melakukan suatu perbuatan dikarenakan lupa. Dikarenakan lupa yang apabila perbuatan tersebut disengaja maka sholatnya menjadi batal. Sebagai contoh, misal kita melaksanakan sholat maghrib, sudah tahu kita itu sudah melaksanakan sholat itu 3 rakaat, kemudian sengaja ditambahi lagi 1 rakaat. Jadi maka hukumnya batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, mungkin dia ragu atau apa, kemudian dia melaksanakan rakaat lagi, dia baru sadar, oh kok 4 rakaat, maka dia cukup sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga itu asyaku fi rakaati falau syaka fi adad rakaatil lati shallaha bana 'alal yakin wa tamama sholata wa sajada li sahwi, yaitu mempunyai keraguan, ragu. Wah, ketika sholat isya atau sholat duhur asar yang biasanya yang 4 rakaat atau maghrib yang 3 rakaat, kadang kita itu ragu, loh ini rakaat keempat atau rakaat ketiga, dan ragu, aduh terus bagaimana ini? Maka kita ambil yang paling kecil, rakaat yang paling kecil, 3 atau 4 ya 3 saja, kemudian berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Dalam hal ini maka nanti sesudah membaca tasyahud akhir, sudah membaca tahiyat akhir, maka sebelum salam yaitu melaksanakan sujud sahwi. Jadi yang nomor 3 ini ketika kita ragu dalam rakaat, kemudian kita tambahi 1 rakaat lagi, kemudian kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat yaitu naqlu ruknin qauliyin ghairi mubtilin fi ghairi mahalli kaidatul fatihati fi ruku'i awis sujudi awil julus, yaitu memindah rukun yang berupa qauli, rukun yang berupa bacaan. Misalnya kita sudah membaca Fatihah ketika berdiri, kemudian tidak sengaja kita mengulang lagi membaca Fatihah ketika ruku atau sujud atau ketika duduk, kita membaca Fatihah lagi, loh kok membaca Fatihah lagi, maka ini sholatnya tidak batal, tapi nanti
Nah, di akhir, sesudah tahiyat akhir, sebelum salam kita melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Itu tadi perkara-perkara yang apabila ditinggalkan maka apabila yang dikerjakan, sebab-sebab ini apabila salah satu dikerjakan maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Biasanya yang paling sering yaitu tarku ba'din min abad sholat, meninggalkan sebagian dari sunnah abad sholat, dan biasanya lupa rakaat. Itu yang paling sering. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.